Menurut Sun Tzu, perjalanan 1000 mili dimulai dari satu langkah. Halo semuanya, saya Julia Adinda, perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang menjaga kesehatan jantung. Dan dalam 15 menit ke depan, kalian akan belajar mengenai jenis-jenis penyakit jantung, gejala penyakit jantung, faktor-faktor penyakit jantung, dan upaya pencegahannya. Hai guys, kalian tahu gak sih, menjaga kesehatan jantung sangat penting. Mengingat jantung sebagai organ utama dalam saluran peredaran darah, dari itu penting bagi kita untuk melakukan pencegahan sehingga awal tidak terganggu di masa depan. Hati adalah organ utama dalam menentukan kehidupan manusia dan organ sentral yang menentukan reaksi kinerja organ lainnya. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi kita, terutama yang usia 40 tahun ke atas, untuk menjaga jantung tetap sehat. Jantung adalah organ otot berongga-berongga yang memompa darah melalui pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Sarana jantung, istilah yang berhubungan dengan jantung. Dari kata Yunani cardia untuk jantung. Jantung adalah salah satu organ yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Hati dapat dikatakan sebagai salah satu organ vital yang harus Anda terlihat sebagus mungkin. Karena hati adalah pusat dan kehidupan seseorang, penyakit jantung adalah istilah yang luas dan digunakan untuk menggambarkan berbagai penyakit yang berhubungan dengan hati Anda. Penyakit jantung umumnya mengacu pada penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang menyebabkan serangan jantung, nyeri dada, dan stroke. Nah, ada beberapa jenis-jenis penyakit jantung. Yang pertama, gagal jantung. Gagal jantung dikenal dengan bahasa medis gagal jantung, di mana keadaan hati Anda tidak bisa lagi memasuki aliran darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Yang kedua, serangan jantung atau penyakit jantung katup. Terjadi karena salah satu katup jantung Anda tidak berfungsi. Yang ketiga, jantung koroner atau penyakit arteri koroner. Disebabkan oleh lapisan lemak atau kolesterol di dinding yang menyumbat pembuluh darah. Nah, perlu kalian ketahui, penyakit jantung koroner merupakan pembunuh nomor 1. Nah, ada beberapa keluhan, terutama pada usia 40 tahun ke atas yang patut kita waspadai sebagai gejala penyakit jantung, yaitu nyeri dada, berdebar-debar, cepat letih, sesak nafas, ada riwayat sering pingsan, sesak nafas bila tidur terlentang, beberapa organ tubuh membiru, perut dan bagian kaki membengkak. Adapun gejala lain yang dialami ketika seseorang terserang penyakit jantung, yaitu rasa nyeri yang hebat dan disertai muntah. Tempat nyerinya ada pada bagian belakang tulang dada, kemudian menjalar ke leher dan bahu. Lokasi lain ada dari dada, menjalar ke rahang, kemudian ulu hati, dan di daerah punggung dan di antara kedua belikat. Faktor-faktor yang menyebabkan penyakit jantung. Kalian merokok demi kesehatan Anda, mulai untuk dulu, karena merokok merupakan faktor risiko yang untuk penyakit jantung. Terlalu banyak makanan yang mengandung kolesterol juga memiliki peningkatan risiko penyakit jantung. Stres, kurang istirahat, bertambahnya usia, dan keturunan juga menjadi salah satu penyebab terbesar risiko penyakit jantung. Baiklah, pencegahan yang dapat dilakukan yaitu 1. Mengatur pola hidup. Untuk mengurangi risiko di atas, hendaklah dilakukan pencegahan diantaranya dengan mengatur pola hidup. Tingkat stres dapat memicu hormon adrenalin abnormal, di mana hormon ini merupakan salah satu hormon yang merangsang atau menstimulasi tekanan darah tinggi sehingga membebani kerja jantung. Untuk pencegahan ini, maka perlu ada perubahan pola hidup yang lebih baik dengan melakukan aktivitas positif yang tidak mengundang masalah berat dan mengurangi tingkat stres. Tidak hanya itu saja, pola kebersihan tetap perlu dijaga baik untuk pribadi maupun lingkungan seperti rumah yang bersih. Atur pola makan. Selain pola hidup, hal yang perlu diperhatikan sebagai pencegahan utama adalah pola makan, terutama pada usia di atas 40 tahun. Diusahakan untuk mengonsumsi makanan yang seimbang antara karbohidrat, lemak dan protein. Semuanya didapat disusun melalui piramida pola makan. Urutannya ialah
karbohidrat, kemudian protein dan sayur-sayuran. Selanjutnya, minyak dan lemak. Pada konsumsi karbohidrat harus diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan kalori masing-masing umur. Untuk jenis sayuran, yaitu buncis hitam, buncis merah, kacang polong, edamame, kacang kedelai, dan kacang almond. Berikutnya jenis daging dan ikan, yaitu ikan tuna, ikan makarel, sarden, salmon, kepiting, lobster, udang, kerang, daging ayam, angsa, rusa, tiram, kerbau, kelinci. Pencegahan lain yang dapat dilakukan adalah dengan berolahraga ringan seperti jalan cepat dan berenang selama 1 jam dan dilakukan 3 kali dalam seminggu sehingga dapat meningkatkan metabolisme lemak yang diubah menjadi energi dan panas sehingga menghindari penumpukan lemak pada dinding asupan vitamin dan mineral untuk membantu proses metabolisme tubuh. Hal ini juga bermanfaat bagi penderita jantung dengan komplikasi diabetes mellitus. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Harapannya dari apa yang kami sampaikan bisa menjadi manfaat untuk kedepannya. Karena saya rasa yang kami sampaikan sudah cukup, saya akan menutupnya dengan pantun. Pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian penjelasan dari kami. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.